sampai saya akan bacakan untuk teman-teman pemuda yang ada. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kebenaran yang merdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahan PA kita di saat ini. Dan pembahasan kita sekali lagi dalam suatu tema, kita sebagai warga Gemim, pemuda gereja Gemim, kita merenungkan tema yang sama dengan tema Alkitab, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Sehubungan memang di hari Minggu nanti, kita warga Indonesia akan masuk di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, kan? 80, dan tema ini pun diangkat yang mengatakan kebenaran yang memerdekakan. Jadi kita langsung masuk dalam pembahasan berbicara tentang Yohanes, Injil Yohanes. Tentunya teman-teman sudah mungkin banyak mendengar ke pendeta-pendeta lain bahwa menurut tradisi gereja, Injil Yohanes ini sendiri ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus yang adalah murid Yesus Kristus. Dan waktu penulisan diperkatakan bahwa Injil Yohanes ini ditulis pada akhir abad pertama. Kalau di MTPJ itu bilang 90 sampai 100 Masehi. Dan tema yang diangkat dalam Injil Yohanes ini sangat berbeda dengan Injil-Injil sinoptik. Karena biasanya kalau dalam Injil sinoptik itu lebih banyak dinarasi. Injil Yohanes ini lebih menekankan tentang suatu doktrin tentang keilahian Kristus. Jadi tema di dalam Injil Yohanes ini begitu berat memberikan suatu penekanan tentang Yesus Kristus yang adalah logos daripada Allah, sesuai dengan apa yang diperkatakan di dalam Yohanes pasal 1 yang sangat jelas berkata bahwa Yohanes 1 firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 kan berkata di pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Kemudian kalau kita lanjut ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Jadi sesuai dengan pengantar dari kitab Yohanes ini, sudah sangat jelas diperlihatkan bahwa Injil Yohanes ini ditekankan tentang keilahian Yesus, melebihi daripada penekanan-penekanan daripada Injil-Injil sinoptik yang lain, yaitu Matius, Markus, Lukas. Dan mari kita masuk di dalam pembacaan kita di saat ini dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Dan memulainya kalau terang juga lihat di latar belakang sejarah, memang kalau terang lihat dalam latar sejarah penulisan kitab Yohanes, orang tahu bersama-sama bahwa pada masa penulisan kitab Yohanes, rata-rata pada umumnya umat saat itu sedang mengalami apa yang namanya persekusi atas keberimanan mereka. Jadi ada orang-orang
baik dalam pihak agama Yahudi, orang-orang Yahudi, maupun pula dalam pemerintahan saat itu, orang-orang Yunani memberikan penekanan yang begitu berat kepada umat Israel, sehingga berita-berita pengharapan itu dituliskan kepada umat pada zaman saat itu, baik dalam kitab-kitab Injil maupun juga dalam kitab-kitab, dalam surat-surat rasul yang ada yang diberikan kepada umat saat itu. Dan kalau kita juga melihat konteks pada pembacaan di saat ini, orang boleh baca bersama-sama. Memang dalam perjumpaan Yesus dengan khalayak umum pada saat itu terjadi banyak perdebatan, khususnya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, dan juga banyak kali juga disertai dengan orang-orang non-Yahudi, yaitu orang Yunani. Sama dia pembacaan minggu lalu, ada orang-orang kelompok Herodian yang bersepakat, bermufakat, berunding untuk menjatuhkan Yesus. Dan dalam pembacaan kita saat ini tidak lengkap kalau orang tidak mulai di dalam pasal 8, seutuhnya dari ayat 1. Di sana dikatakan ayat 1 bahwa Yesus memulai pengajaran di Bait Allah. Jadi dia memulai pengajarannya di Bait Allah dan orang-orang datang kepadanya pada saat itu. Cerita pertama, perikop yang pertama di pasal 8 itu tentang cerita perempuan yang berzina. Nah, kalau bicara tentang perempuan yang berzina, tentunya teman-teman pemuda sebanyak kali diperdengarkan bahwa ada orang yang berzina dibawa kepada Yesus dan orang-orang menuntut Yesus memberikan hukuman, tetapi diperkatakan dalam perikop yang pertama ini bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya kepada orang yang berzina ini, dan orang-orang pun yang melempari batu itu pergi satu persatu. Dan kemudian perikop kedua dan perikop ketiga itu sudah masuk dalam pengajaran Yesus Kristus. Nah, sangat unik kalau terang baca di dalam kedua perikop sebelum ini, yaitu Yesus adalah terang dunia, Yesus bukan dari dunia ini. Ada suatu pola yang berulang yang memang hanya ada di dalam kitab Yohanes, yaitu penekanan tentang istilah Yunani ego eimi. Dia arti aku adalah. Istilah ini sejajar dengan apa yang diperkatakan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Jadi dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di sana dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi frasa aku adalah atau ego ini yang banyak dijelaskan oleh kitab Yohanes itu merujuk kepada frasa eye asyir eye dalam bahasa Ibrani di Keluaran 3 ayat 14 yang memang mau menyetarakan keilahian Yesus dan keilahian Bapa. Kalau dalam doktrin gereja itu dikatakan bahwa Yesus Kristus itu keluar dari Bapa. Ada istilah kerennya generatio. Jadi Yesus itu digeneratio dari Allah, dari Bapa, dan kemudian tentu segala sesuatu dijadikan melalui Yesus Kristus. Tanpa melalui tersebut, pastinya tidak akan ada yang terjadi, karena dalam doktrin gereja juga dikatakan bahwa Allah Tritunggal itu selalu bekerja bersama-sama. Jadi tidak ada mau bilang Bapa bekerja sendiri, Anak bekerja sendiri, Roh Kudus juga bekerja sendiri. Ada suatu istilah yang mengatakan bahwa Allah Bapa bekerja melalui Anak oleh Roh Kudus. Jadi ketiga ini itu ada sebutan juga yang lebih terkenal, opera ad extra, di mana Tuhan bekerja, Allah Tritunggal bekerja melalui karyanya dari Bapa, melalui Anak, oleh Roh Kudus. Nah, ini juga dikatakan dengan jelas tentang istilah ego eimi. Aku adalah, yang disebut oleh Yohanes tentang Yesus Kristus ini sendiri adalah aku adalah yang ditulis dalam Keluaran 3 ayat 14. Di perikop kedua yang saya sebutkan tadi, di sana dikatakan Yesus yang adalah ego eimi adalah terang dunia. Yesus yang adalah ego eimi bersaksi tentang dirinya sendiri, dan Bapa pun bersaksi tentang dia. Kemudian juga dikatakan ayat 24-28 bahwa Yesus Kristus, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus yang adalah ego ini akan hidup, dan siapa yang tidak percaya pasti akan mati. Dan kemudian
dijelaskan tentang relasi ego ini dengan Bapa, bahwa Bapa lah yang memberikan segala sesuatu kuasa di bumi di surga untuk Yesus Kristus. Dan kita masuk dalam pembacaan saat ini, Yohanes 8 ayat 30, karena memang saya mengangkat perikop-perikop sebelum berkaitan dengan pembacaan juga kita di saat ini. Ayat 30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa ia yang adalah ego ini adalah terang dunia, dan juga ia bersaksi tentang Bapa, ia bersaksi tentang dirinya sendiri, dan Bapa pun bersaksi tentang dia, dan juga dalam Yesus ada hidup, orang-orang pun Yahudi yang lain, atau ada orang-orang Yahudi tertentu yang mendengar pengajaran Yesus, yang percaya. Kemudian dalam pembacaan saat ini, di dalam ayat 31, bagi orang yang percaya tersebut, Yesus memberikan suatu berita penghiburan, berita sukacita, yang mana menekankan tentang bagi siapa yang percaya kemudian bertahan, tetap tinggal di dalam firman-Nya, pasti akan diberikan berkat daripada Allah. Nah, kata tinggal, kata tetap, kalau di dalam pasal 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata tetap di situ dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata meinete, dari kata kerja meino, yang berarti tetap, tinggal, lanjut, bertahan. Kata ini juga begitu unik, karena kalau orang baca di dalam kitab Yohanes yang lain, di dalam Yohanes pasal 15, kata meno ini, tetap, tinggal, lanjut, bertahan, juga dipergunakan dengan begitu banyak dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar, yang memang kalau orang baca juga temanya pasal 3 ayat 32 31 ini hampir sama dengan pasal 15 ayat 1 sampai 8, yang mana berkata bahwa jika mereka yang percaya tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, maka pasti mereka adalah murid-murid. Tetapi ada penekanan yang khusus yang diberikan di dalam pasal 15, yaitu bahwa mereka yang tinggal di dalam Yesus Kristus harus berbuah. Jadi ketika diperkatakan umat harus tetap tinggal, bertahan di dalam firman-Nya, maka ia harus menghasilkan buah. Jadi dalam artian tetap tinggal, bukan statis, tanpa ada perubahan, tanpa ada kemajuan. Jadi harus menghasilkan apa yang namanya buah-buah. Kalau orang berbicara tentang buah, pastinya orang ingat tentang buah-buah Roh Kudus. Dan semua buah-buah tersebut pasti dialamatkan untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Allah kita. Dan pembacaan juga di saat ini ketika firman mengatakan bahwa kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, atau firman berkata di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata logos, kata firman, yang logos tadi sama dengan kita bilang di pasal 1, di sana sangat jelas diperkatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah logos, dan logos atau firman. Jadi logos itu berarti firman, dan logos itu sendirilah, di dalam logos itu sendirilah dunia diciptakan, karena dengan jelas diperkatakan pada mulanya adalah firman, yaitu logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi logos ini suatu pengistilahan yang banyak kali dipergunakan dalam Injil Yohanes, karena Yohanes menekankan tentang pentingnya firman Allah, yang memang banyak kita melihat kealahan ini tersendiri disebutkan dalam Perjanjian Lama dengan sebutan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Dan kemudian dialamatkan kemudian kepada Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kemudian kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, bahwa mereka yang tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, mereka yang kemudian menghasilkan buah di dalam Yesus Kristus, pasti akan menikmati suatu privilege, suatu hak istimewa yang nantinya hanya terdapat bagi mereka yang bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada kematian, bahwa mereka akan mengetahui tentang kebenaran, mereka akan mengenal akan kebenaran,
mereka akan memeluk akan kebenaran yang diistilahkan dalam bahasa Yunani aletheia, suatu kebenaran yang memang benar-benar hanya berasal daripada Yesus Kristus. Nah, berbicara tentang kebenaran, ada suatu pertanyaan juga yang menarik di dalam Injil Yohanes ketika Yesus diperhadapkan dengan Pilatus. Orang boleh lihat bersama-sama di Yohanes 18 ayat 38. Di situ diperkatakan tentang percakapan Yesus dengan Pilatus. Jadi Pilatus ini mempertanyakan kepada Yesus. 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Apakah aletheia itu? Tetapi hal yang menarik kalau terang baca di ayat-ayat selanjutnya, Yesus tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Pilatus ketika dipertanyakan apa itu kebenaran. Karena memang dalam pengajaran iman Kristen, bahkan juga dalam pengajaran Yesus yang ada, Yesus mengatakan bahwa ia adalah kebenaran itu sendiri. Ia adalah aletheia itu sendiri. Itu terang boleh baca juga di dalam Yohanes 14 ayat 6. Misalnya dikatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah ego eimi itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi untuk memahami kebenaran Alkitab, kebenaran firman, orang harus memahami Yesus Kristus. Orang jangan ambil suatu kebenaran-kebenaran duniawi, filsafat-filsafat dunia, kemudian orang gabungkan dengan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Jadi jangan mencampur adukan antara hal yang bersifat teologis yang memang hanya ada dalam Alkitab dan kemudian dicampurkan dengan pemikiran-pemikiran dunia tentang hal-hal yang bersifat sakral ini. Nah, dari hal ini kemudian orang harus pahami dengan jelas bahwa ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang Yesus. Ketika kita berbicara tentang firman, kita juga berbicara tentang kebenaran. Ada seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, dengan jelas ia memperkatakan dalam suatu istilah Latin, veritas Deus est, yang berarti kebenaran adalah Allah. Ini sangat jelas. Ketika kita memahami kebenaran, maka kita harus memahami tentang Allah. Dan bagaimana kita memahami tentang Allah ini? Kalau orang Kristen memang diajarkan bahwa kebenaran itu hanya bisa dipahami dengan apa yang nampak daripada Allah, yaitu karya-karyanya. Dan ketika kita menyebut tentang karya-karyanya, orang menyebut tentang pekerjaannya dimulai dari penciptaan, pemeliharaannya, penebusan, dan juga yang terakhir itu di mana pemuliaan. Jadi dalam penciptaan atau kalau dalam ada katekismus Westminster kalau tidak salah, diambil juga dari bab Agustinus, ada singkatan itu creation, fall, redemption, consummation. Jadi creation itu penciptaan, fall itu kejatuhan, redemption penebusan, konsumasi itu tentang pemuliaan. Jadi Allah berkarya dari penciptaan, juga Allah tetap setia kepada umat ketika dalam kejatuhan, dan kasihnya lebih nyata dalam penebusan melalui Yesus Kristus, dan lebih-lebih lagi ada pemuliaan dalam istilah konsumasi itu konsumasi. Nah, teman-teman yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kebenaran juga dalam pembacaan saat ini dikaitkan dengan apa yang disebut dengan kemerdekaan. Nah, kata kemerdekaan itu dalam bahasa Yunani yaitu eleutero. Nah, eleutero ini bukan langsung berarti kemerdekaan, tetapi eleutero ini berarti membuat bebas. Jadi terjemahan Indonesia TB1 ini menerjemahkan membuat bebas dengan kata kemerdekaan. Kalau terang baca di terjemahan bahasa Inggris, di sana lebih dikatakan free, set us free. Jadi kata bebas dan kata merdeka dipergunakan, diartikan secara sama dalam pembacaan saat ini. Jadi mereka yang bebas adalah mereka yang merdeka. Dan ketika kita menyebut bebas dan merdeka, kita harus mengaitkannya dengan apa yang dimaksud Yesus dengan dosa. Karena dosa adalah kekang yang merantai kehidupan manusia, sehingga manusia diperbudak di dalam kuasa dosa itu sendiri. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa bagi mereka yang percaya kebenaran akan dimerdekakan,
Hal tersebut menyinggung sikap nasionalisme dari umat-umat Yahudi pada saat itu. Tidak dikatakan dalam pembacaan kita di saat ini bahwa tersebut juga menyinggung mereka yang telah percaya. Tapi yang jelas orang-orang pada saat itu, ayatnya yang ke-33, mereka membalas perkataan Yesus tentang kemerdekaan kebebasan tersebut. Ayat 33, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi mereka memberikan suatu argumen. Yang pertama, mereka menyebutkan mereka adalah keturunan Abraham. Dan kemudian mereka mengatakan tidak pernah menjadi hamba. Atau dalam artian tidak pernah diperbudak. Kalau terang melihat kembali apa yang menjadi sanggahan orang-orang Yahudi pada saat itu, mungkin mau bilang ini adalah hal yang bodoh. Karena ketika kita berbicara keturunan Abraham, orang berbicara tentang berkat daripada Abraham. Kejadian 12 dikatakan di sana bahwa umat keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan masyhur. Dan lebih jauh lagi, umat Yahudi pada saat itu mungkin mengkaitkan dengan keturunan Ishak dan Ismail. Jadi Ishak adalah orang yang merdeka, Ismail itu adalah hamba. Karena Ishak ini dilahirkan dari istri yang sah, Ismail ini dilahirkan dari seorang hamba. Jadi sikap nasionalisme mereka terhadap etnis mereka begitu erat. Tetapi Yesus berkatakan dengan jelas, kalau orang baca di perikop berikutnya, ayat 37 sampai ayat yang ke-47, sangat jelas di sana dikatakan bahwa keturunan Abraham adalah keturunan yang mengenal Yesus. Keturunan Abraham itu adalah mereka yang mengikuti Yesus. Dan dikatakan dengan jelas di ayat yang ke-44 bahwa mereka yang tidak mau mengenal Yesus, yang menyebut diri sebagai keturunan Abraham, adalah hal yang salah. Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapa mereka pada saat itu. Dan kemudian yang menjadi tolak ukur mereka kedua, yaitu mereka tidak pernah menjadi hamba. Kalau orang melihat sejarah Israel, orang boleh tahu sendiri dari kitab Kejadian, dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran di sana dengan jelas bahwa umat Israel telah menjadi budak di Mesir. Tuh, hingga ada sebutan pembuangan di keluaran dari Mesir. Karena umat Israel dilepaskan Allah dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, lebih jauh lagi, perbudakan atau perhambaan itu bukan hanya juga dialami umat Israel ketika dimasuk di kitab Raja-Raja. Orang melihat bersama-sama ada pembuangan Asyur, pembuangan Babel, yang sama-samanya memberikan perhambaan kepada umat Israel saat itu. Nah, lebih jauh lagi ada suatu sejarah yang mengatakan bahwa di masa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, ada penindasan juga yang terjadi kepada umat Israel, kepada umat Yahudi. Disebutkan tentang penindasan Seleukid. Jadi penindasan ini dari orang-orang Yunani yang memaksakan budaya-budaya Yunani, agama-agama Yunani kepada bangsa jajahan mereka, sehingga ada suatu hal yang menarik di dalam masa intertestamental, yaitu masa antara perjanjian lama perjanjian baru, ada pemberontakan Makabe. Pemberontakan Makabe ini memberikan pertentangan kepada orang-orang yang menindas itu, yaitu orang Seleukid, bangsa Yunani. Dan lebih jauh lagi, ketika Yunani ini runtuh, bangsa Romawi kemudian menjajah umat Israel saat itu, umat Yahudi saat itu. Nah, umat Romawi ini begitu jelas dalam kitab perjanjian baru. Karena pada saat itu, ketika Yesus dan juga kemudian murid-murid menyatakan pelayanan mereka kepada jemaat yang ada, pada saat itu bangsa Romawi yang memerintah, yang menindas mereka pada saat itu. Dan lebih-lebih lagi pada tahun kalau nggak salah sekitar pada tahun 70 Masehi, Bait Allah itu diruntuhkan. Jadi tempat yang dianggap sangat sakral bagi agama Yahudi ternyata dihancurkan. Karena memang hal tersebut telah dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi Yesus sendiri, bahwa keberimanan umat Yahudi pada nyatanya sudah salah, sudah bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh firman Allah tentang adanya Allah yang melebihi daripada pemikiran mereka,
yaitu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Jadi pemahaman-pemahaman umat Yahudi saat itu bahwa mereka adalah umat yang tidak pernah diperambah adalah suatu hal yang salah, suatu hal yang keliru. Tapi yang menarik juga kalau orang baca di ayatnya ke-34, Yesus menjawab, Yesus tidak serta-merta memberikan suatu sanggahan kepada mereka bahwa mereka itu salah. Tetapi Yesus memberikan suatu jawaban melebihi nasionalisme politik mereka, nasionalisme etnis mereka pada saat itu. Jadi Yesus berbicara bukan hanya sebatas tentang apa yang mereka pikirkan, Yesus tidak hanya berbicara tentang keegoan mereka, Yesus memberikan suatu jawaban yang lebih jauh lagi, yaitu jawaban soteriologis, atau jawaban yang berakhir merujuk kepada keselamatan. Jadi diperkatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau orang baca di dalam surat Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20, di sana dikatakan semua manusia adalah berdosa. Nah, ketika kita menyebut semua manusia adalah berdosa, maka kita pun dapat menyimpulkan bahwa semua manusia adalah hamba dosa. Semua manusia telah diperbudak, diperhamba oleh dosa yang pada akhirnya membawa kepada maut. Nah, maut inilah yang menjadi bayang-bayang kengerian bagi orang-orang manusia yang ada di dunia ini. Dan di dalamnya kita menemukan satu jawaban bahwa hanya Yesuslah yang adalah logos firman Allah yang mampu menyelamatkan umat dari kepanahan mereka, kebusukan mereka, kenajisan mereka di hadapan Allah. Karena Yesus adalah yang kudus dari Allah, Yesus adalah cahaya daripada Allah yang memberikan terang hidup sepenuhnya kepada orang-orang yang dikasihnya, orang-orang pilihannya, yaitu tentu gerejanya pada masa saat ini. Yesus kemudian memberikan suatu pengajaran tentang ayatnya yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Hal ini kembali mengingatkan kita tentang kisah Hagar dan Sarah, Ishak dan Ismail. Jadi ketika ada perselisihan antara Hagar, Sarah dan Hagar, dan juga antara anak-anak yang ada, Sarah memberikan suatu saran atau juga ajakan kepada Abraham untuk mengusir Hagar. Dalam suatu pengertian memang karena Sarah anaknya Ishaklah, ia akan menjadi pewaris, dan Ismail tidak akan menjadi ahli waris dari apa yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita tentang gereja. Jadi gereja dan dunia ini adalah berbeda. Orang mungkin bisa mengaitkan Ishak ini dengan gereja dan Ismail ini dengan dunia. Jadi kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Orang-orang yang telah dibebaskan daripada dosa adalah ahli waris dari kerajaan Allah yang memang telah dikuduskan untuk itu di dalam kuasa Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, atau sama seperti yang saya sebutkan di sebelumnya di dalam pasal 31, bahwa mereka yang tidak bertahan di dalam iman, mereka yang tidak tetap dalam iman, pastinya tidak akan menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga yang kekal dalam status sebagai ahli waris kerajaan Allah. Berbicara tentang ahli waris, di dalam pembacaan beberapa bulan yang lalu, ini juga disinggung bahwa mereka yang di dalam Kristus adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan kisah Ishak dan Ismail juga mengingatkan tentang hal tersebut, bahwa mereka yang adalah anak Allah adalah mereka yang telah ditebus dalam Kristus Yesus, dan mereka juga diberikan suatu anugerah bagi mereka yang bertahan sampai pada kesudahan, yaitu kemuliaan di dalam kerajaan surga yang kekal. Tetapi mereka yang lari, mereka yang tidak mampu bertahan, mereka yang lebih menikmati kenikmatan dunia, pasti sama seperti juga dalam Yohanes pasal 15, ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan akan dijadikan sebagai bahan bakar untuk api, mengingatkan kita kepada hukuman di neraka yang kekal. Dan yang terakhir, ayat 36, misalnya diperkatakan dengan jelas, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi hanya anaklah, yaitu firman atau logos,
yang mampu memerdekakan umat, yang mau membawa kebebasan kepada umat, yang mampu membawa kelepasan kepada umat yang tertindas, kepada umat yang hidup dalam penderitaan, pergumulan yang dialami di dunia ini, karena selama mati hidup di dunia ini tentu kita dikurung dalam apa yang kita sebut bersama-sama dosa. Jadi dosa ini bukan hanya ada dalam kehidupan kita manusia, tapi juga ada dalam kehidupan orang-orang lain. Kalau orang baca kitab Kejadian pasal 3, Yesus mengutuk laki-laki, perempuan, juga tanah pada saat itu. Jadi penebusan Kristus bersifat universal. Penebusan Kristus itu memerdekakan kita sekalian, alam ciptaannya, menguruskannya kembali, sehingga tentu di dalam kasih Allah, apa yang sebelumnya telah dikotori oleh dosa, pasti akan sampai kepada pemulihannya dalam Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kita masuk di dalam saya menyebutnya refleksi teologis dari Yohanes. Pendeta, data mute pendeta tuh apa? Data mute. Sudah di mana tadi, Yang? Cek, cek. Apa dengar? Ada pendeta, ada. Lanjut pendeta. Ayat 36. Jadi kembali lagi 36 secara ringkas. Jadi hanya dalam anaklah, hanya dalam Yesus Kristus, hanya dalam Logos Allah lah kita menikmati kemerdekaan yang seutuhnya. Kita menikmati kebebasan yang seutuhnya daripada belenggu dosa yang membawa kepada maut. Dan secara khusus di saat ini saya ingin membagikan tentang pemahaman saya yang diambil dalam pembacaan saat ini, refleksi teologis Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 terhadap kehidupan kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang menikmati kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau orang baca dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, di sana orang melihat di bunyi alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah suatu yang menjadi ciri kehidupan kita sebagai orang yang hidup di negara Indonesia ini, bahwa kita diajak untuk menolak perbudakan, kita diajak untuk menolak penjajahan, karena memang tidak sesuai dengan nilai-nilai negara kita. Karena sesuai dengan undang-undang tersebut, tentu kita diajarkan selalu untuk hidup dalam kebebasan, kemerdekaan yang sejatinya kita nikmati dalam sukacita di dalam Tuhan. Karena memang kalau orang bicara tentang nilai-nilai negara, orang juga dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam keberimanan, kita harus menikmati kebebasan kemerdekaan tersebut. Jadi bukan kebebasan yang kebablasan, tetapi kebebasan yang merdeka, yang mau melakukan apa yang benar. Kalau dalam membaca tulisan-tulisan teolog-teolog, di sana diperkenankan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan untuk melakukan yang benar. Jadi kebebasan, kemerdekaan harus dikaitkan dengan kebenaran. Kebebasan, kemerdekaan harus dikaitkan dengan kebaikan. Orang tidak bisa melangkah jauh ketika orang melepaskan itu aspek kebenaran, kebaikan dalam hidup sebagai orang yang bebas, dalam hidup sebagai orang yang merdeka. Karena pada akhirnya, kalau orang ajaran Kristen, kita akan diperhadapkan dengan tanggung jawab moral, bahwa mereka yang melakukan yang jahat pastinya akan menerima hukuman daripada Allah. Jadi dalam terang inilah, orang harus memahami bahwa nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kemerdekaan yang harus orang cerminkan dalam HUT Republik Indonesia ini, yaitu orang harus hidup dalam kebenaran, orang juga harus hidup dalam kebaikan. Bahwa dalam segala hal orang harus melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Allah kita. Karena Kristus
yang membawa pembebasan, kita pun harus juga membawa pembebasan bagi dunia ini. Karena Kristuslah yang membawa kepada kita kemerdekaan, maka kita juga harus memberikan kemerdekaan tersebut kepada mereka yang layak menerimanya. Dalam artian tentu kita selalu ada bagi mereka yang membutuhkan. Nah, mencermati juga perkembangan negara kita, memang orang tidak bisa menutup mata bahwa di saat ini orang melihat juga ada kelompok-kelompok tertentu, oknum-oknum tertentu yang memberikan penindasan kepada kaum-kaum minoritas, kepada kaum-kaum yang tidak memiliki kuasa untuk berkuasa. Sehingga kasus-kasus intoleransi akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Kalau orang lihat juga beberapa waktu yang lalu, orang warga Gemin juga sempat menjadi korban. Salah satu teman penatua, ada teman penatua yang lalu membagikan suatu kesaksian dalam video bahwa ada penindasan yang terjadi kepada warga Gemin karena memang oknum-oknum mayoritas tertentu yang menolak persaingan, yang lebih mementingkan harga diri, tetapi pada nyatanya mencederai persatuan bangsa. Tetapi juga terang melihat ada oknum-oknum, bukan hanya oknum-oknum mayoritas, tapi juga ada oknum-oknum pemerintah yang nyatanya tidak mampu menegakkan hukuman yang adil. Jadi mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar kebebasan ini, pelanggar-pelanggar kemerdekaan ini tidak mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Karena memang ada oknum-oknum tertentu dalam kepemerintahan yang tidak baik. Dan sekarang kita dituntut apa respon kita sebagai gereja Tuhan. Nah, ada dua ekstrim yang memang mungkin harus kita tolak sama sekali. Yang pertama, orang lihat sendiri ada kejadian-kejadian beberapa hari waktu ini, ada yang memahami bahwa intoleran harus dibalas dengan intoleransi juga. Ada orang-orang di Papua, kalau tidak salah ada nonton baru-baru, mereka juga mengagukan penolakan mereka dengan melakukan sikap intoleran. Sehingga kita memberikan suatu pertanyaan, apa bedanya mereka yang melakukan intoleran, oknum-oknum mayoritas tertentu, dengan mereka juga yang melakukan intoleran. Jadi sama-sama adalah hal yang jahat, tidak mungkin disandingkan dengan kebenaran yang memerdekakan, kebaikan yang membebaskan sesuai dengan pembacaan di saat ini. Dan ada juga kelompok tertentu yang acuh tak acuh, seolah-olah apa yang dialami oleh saudara-saudara Kristen yang lain, seolah-olah apa yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas tertentu bukanlah bagian daripada gereja, bukanlah peran daripada gereja. Hal ini tentu tidak mungkin karena gereja harus berdampak bagi gereja, juga harus berdampak bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa gereja pada dasarnya harus berperan aktif dalam menyuarakan kebenaran, dalam menyuarakan suara kenabian, bahwa gereja tidak boleh diam, tetapi juga gereja tidak boleh kasar, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Gereja harus mensuarakan suara kebenaran, suara kenabian bagi negara kita yang tercinta ini, sehingga sikap-sikap intoleransi itu boleh dikekang atau boleh Tuhan kasih turun, sehingga tidak semakin lagi membuat suatu kepanikan bagi negara kita yang tercinta ini. Dan yang kemudian tentu kita harus selalu mendukung pemerintah. Bukan berarti kan ada pemerintah yang jahat, ada oknum-oknum pemerintah yang bilang korup, untuk orang menggeneralisasi bahwa semua pemerintah adalah jahat. Karena ada juga pemerintah-pemerintah tertentu yang dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi gerejanya. Sehingga dalam hal ini, kita juga sebagai masyarakat harus tetap selalu mendukung pemerintah, mendukung dalam doa, mendukung juga dalam segala tenaga yang kita berikan, tenaga yang Tuhan anugerahkan. Jadi sedapat mungkin, sama dengan pembacaan minggu lalu, banyak orang yang mengutip quote dari John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Jadi hal ini memang sangat penting dalam kehidupan, dalam hubungan gereja dan negara. Jadi kita sebagai gereja harus berperan aktif untuk membangun relasi yang baik kepada negara, baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat yang berbeda.
Dan dalam hal ini pula tentu kita juga harus bersimpati dan berempati kepada gereja yang menjadi korban, kepada kelompok minoritas yang menjadi korban. Karena beberapa waktu juga yang lalu ada oknum tertentu yang menyebut diri sebagai gereja dari denominasi tertentu yang bukannya menyulut emosi daripada orang-orang yang tertindas ini, nyatanya ia lebih memanasi, memberi provokasi yang lebih, sehingga terjadi kekristuan dalam kelompok yang orang sebut bersama-sama Kristen ini. Jadi ada saling serang karena ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang memang memberikan provokasi yang lebih, seolah-olah orang Kristen ini sama adanya, bahkan lebih jahatnya daripada kelompok-kelompok yang mengatakan mayoritas ini yang melakukan sikap-sikap intoleransi. Jadi teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri PA yang saya susun saat ini, saya mungkin juga membagikan ada istilah yaitu warga kerajaan Allah dan warga dunia. Ini juga ada kaitan dengan apa yang dituliskan oleh Agustinus, City of God dan City of Man. Jadi kita sebagai orang percaya hidup di dalam kemuliaan Allah, di dalam kerajaan Allah, di dalam kota Allah. Tetapi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang nantinya hidup dalam dunia ini, yang hidup pula dalam kematian yang kekal, yang pada nyatanya tidak akan pernah menikmati kebebasan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya, karena apa yang mereka tuju saat ini bukanlah suatu hal yang baik, adalah suatu kepalsuan, karena iblislah yang memberikan suatu kepalsuan kepada kebenaran yang mereka anggap saat itu benar, sehingga disebut sebagai City of Man, kota manusia yang penuh dengan segala kebencian, kedengkian, kepalsuan, kebusukan, kebobrokan moral, karena di dalamnya bukan Tuhan yang menjadi Allah yang sejati dalam kehidupan mereka. Jadi kita sekalian sebagai warga kerajaan Allah, mari orang selalu hidup dalam kekudusan, mari orang juga selalu hidup dalam kedamaian di dalam Allah, mari kita tetap selalu mencari Allah dalam kebenarannya, mari kita tetap selalu hidup dalam sukacita dalam Tuhan, karena tentu firman selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang dikasihnya, dengan tangan yang kuat pasti akan membebaskan orang-orang yang bergumul, orang-orang yang kesakitan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus. Ketika mencari Tuhan, pasti akan menemukannya, dan berkat Tuhan pun pasti akan turun bagi orang-orang tersebut, karena kasih Allah tercermin dalam dunia ini dan kegenapannya dalam kerajaan surga yang kekal. Kita sekalian sebagai warga gereja Allah, warga yang tentunya menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, demikian. Terus, Ya, demikian eh, bahasan dari Pendeta Sandi terkait dengan pembacaan di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-36 ini. Dan untuk sesi yang berikut ini, kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang akan memberikan tanggapan pun akan bertanya terkait dengan apa yang sudah dibahas oleh Pendeta Sandi. Tentu cukup menarik akan pembacaan MTPJ di minggu depan, ketika juga ini berkaitan dengan kemerdekaan negara kita dan dikaitkan dengan pembacaan kita tentang kemerdekaan atau kebenaran yang memerdekakan begitu. Silakan teman-teman, kami memberikan kesempatan bagi teman-teman yang akan memberikan tanggapan ataupun pendapat ataupun juga ada pertanyaan. Silakan yang ingin bisa raise hand saja di ruang Zoom ini, ataupun kalau dalam keterkendala tidak bisa menampilkan gambar atau video, bisa juga mengetik di dalam kolom chat. Silakan teman-teman
memberikan tanggapan. Itu sangat menarik jika melihat apa yang sudah dibahas begitu panjang dari Pendeta Sandi. Itu sebagai seorang muda atau seorang pemuda-pemudi gereja, kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis, apalagi berkaitan dengan negara. Ya, silakan ada teman-teman. Adakah yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapat? Dipersilakan. Iya. Belum ada? Mungkin sebelum Ketua Pendeta mau menanggapi dari pertanyaan teman-teman, kita mau sedikit bertanya, Pendeta. Mungkin memancing daripada apa yang teman-teman lain mau sampaikan. Jadi begini, eh, dalam pembacaannya orang bahwa Yesus menekankan tentang kemerdekaan atas dosa begitu. Nah, kalau orang sebagai warga negara, kemerdekaan dari penjajahan, tuh, dari sebuah perbudakan yang orang so alami sekian ratus tahun, dan pada tahun 1945 80 kurang lebih 80 tahun negara ini dideklarasikan kan kemerdekaannya dari penindasan begitu. Nah, kira-kira pendeta, menurut pendeta, apakah sama negara yang merdeka dari penjajahan atau penindasan dengan seseorang yang merdeka atau bebas daripada dosa begitu? Kira-kira seperti itu pertanyaan. Kiranya boleh dapat pendeta tanggapi sambil menunggu teman-teman lain mau bertanya. Ya, silakan pendeta. Ya, jadi pertanyaan tadi, apakah sama ketika disebutkan Yesus membawa kemerdekaan atas dosa dan negara yang merdeka atas perbudakan khususnya Indonesia yang dijajah Belanda sekian ratus tahun lamanya, kemudian juga ada pengaruh perbudakan daripada Jepang, begitu? Iya, pendeta, begitu. Eh, ya, jadi kalau memikirkan ini memang ada kalau bilang hubungan, tetap orang mesti mengaitkan tentang kebebasan dari kemerdekaan Kristus. Tetapi ini adalah hal yang berbeda karena ketika orang berbicara tentang kemerdekaan atas dosa, itu tidak hanya berhenti kepada dunia ini, tidak hanya akhir kepada dunia ini. Orang harus melihat lebih jauh ke depan yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu dalam unsur soteriologis. Soter itu keselamatan, jadi soteriologis itu tentang keselamatan. Jadi orang harus mengaitkan tentang kemerdekaan atas dosa ini kepada keselamatan yang memang adalah suatu karya yang begitu indah, yang begitu mulia, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada dunia ini. Jadi kalau orang berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, orang hanya mungkin sampai kepada kebebasan politik. Atau teman-teman yang memang belajar di hukum pasti lebih memahami. Tetapi kalau orang melihat kembali, perbudakan-perbudakan itu memang banyak terjadi. Bukan hanya dalam arti cakupan yang besar, orang juga melihat sama seperti yang kita bilang tadi, ada perbudakan-perbudakan yang ada di dalam negara itu sendiri. Ada kelompok mayoritas yang memperbudak, yang memberikan penindasan kepada orang-orang kecil, dan itu memang adalah hal yang kalau mau bilang di dunia yang berdosa ini adalah hal yang wajar. Karena memang selama manusia ada di dunia ini, karena selama manusia masih ada di dunia yang penuh dengan dosa ini, perbudakan itu akan tetap terulang-ulang kembali. Sehingga ketika warga gereja diperlihatkan kepada suatu fenomena-fenomena yang berulang-ulang ini, hal ini membawa umat gereja untuk melihat jauh ke depan yang sama seperti kita sebutkan tadi,
sampai kepada unsur soteriologis, unsur keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi pembebasan perbudakan yang memang sebebas-bebasnya itu pastinya akan sampai pada unsur ini. Ketika kerajaan surga itu nampak bagi umat yang percaya dan juga nampak bagi orang-orang yang tidak percaya, membawa keselamatan bagi mereka yang telah hidup dalam Yesus, yang menjauhi perbudakan, yang menjauhi perbuatan perbudakan, tetapi juga membawa penghukuman kepada mereka yang tetap melakukan perbudakan kepada orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai kuasa. Jadi dalam artian yang lebih luas, orang boleh melihat bersama-sama bahwa kemerdekaan atas dosa itu lebih tinggi nilainya karena mencakup apa yang kekal dan tidak hanya berhenti kepada apa yang bersifat sementara. Karena sekali lagi, negara yang bebas dari perbudakan itu hanya orang lihat dari apa yang terjadi pada tahun 45 yang lalu, di mana Indonesia bebas dari kemerdekaan, Indonesia bebas dari penjajahan. Tetapi pada nyatanya, pada kelompok-kelompok yang terkecil tetap tercipta apa yang namanya perbudakan, yang fenomena-fenomena ini tetap berulang-ulang sampai pada saat ini. Sehingga pengharapan yang sejati itu hanyalah pengharapan kepada hal yang bersifat kekal, atau yang saya sebutkan tadi, bersifat kepada keselamatan soteriologis daripada Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin demikian. Ya, terima kasih pendeta. Ya, sudah cukup dapat dipahami. Jadi memang eh, sangat berbeda merdeka terhadap dosa dan merdeka terhadap penjajahan begitu. Ya, ini ada teman-teman yang ada Calvin yang telah raise hand. Silakan Calvin. Ya, ya, makasih banyak for kesempatan. Shalom. Iya, Pendeta Sandi, boleh bertanya tuh kan Pendeta? Boleh. Karena ini berhubung soal, mohon maaf, mayoritas orang yang ada di grup ini kan sebagian besar penatua pemuda kalau tidak salah kan, kalau mau lihat DP nama-nama dan lain sebagainya. Jadi barang tentu tuh yang turun mau bahas nih dia paling banyak orang pe sasaran for orang pe anak-anak pemuda, teman-teman pemuda kan. Nah, jadi pendeta ini mau minta eh mau bilang kiat-kiat kah atau mau bilang trik-trik soal bagaimana tuh orang pe teman-teman pemuda. Kalau bicara tentang pemuda kan kompleks dorang pe persoalan tuh Kang. Banyak sekali DP masalah-masalah yang dorang mau hadapi. Entahkah itu tantangan seks bebas, tantangan pertikaian, perkelahian, apalagi tuh sekarang sementara marak tuh tikang-tikang orang, astaga. Nah, jadi pendeta kira-kira tuh yang boleh orang mau tekankan berdasarkan ini bacaan ini, for orang pe teman-teman penatua pemuda mau sampaikan pada teman-teman pemuda, yang patut untuk ditekankan dan untuk diberikan arahan, pendeta, seperti apa? Atau DP bahasa tepat, DP bahasa mau sampaikan patron P teman-teman pemuda supaya dorang kata dengarkan mari ini firman Tuhan, kau tujukan pada orang ada makna yang dorang boleh mau terima, dan semoga kan dorang doakan sama-sama Kang, dorang mengerti, dorang hidup sesuai dengan apa yang diajarkan. Lebih khususnya for teman-teman penatua pemuda nanti yang mau sampaikan. Ya, makasih. Itu saja. Iya, terima kasih Bro Calvin. Iya, jadi eh, pertanyaannya kira-kira apa pesan dari firman Tuhan ini di dalam kitab Yohanes ini terkait dengan kebenaran yang memerdekakan terhadap pemuda gereja. Kira-kira begitu kan? Ya, boleh silakan ditanggapi oleh pendeta Sandi. Ya, terima kasih. Yang dah bicara ini terang teman dari pendeta Harke Damongilala. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan kiat-kiat tadi, saya ingin mengambil suatu teks Alkitab dalam Galatia 5 ayat 13 yang berkata begini. Saudara-saudara, memang kamu telah Galatia 5 ayat 13.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ini sangat jelas bahwa kemerdekaan itu tidak boleh dipahami sebagai suatu kesempatan untuk kembali berbuat dosa. Kemerdekaan itu jangan dijadikan suatu kesempatan untuk kembali hidup dalam kebebasan yang sia-sia, kebebasan yang menghilangkan kebenaran, dan juga kebebasan yang menghilangkan kebaikan. Jadi ketika manusia itu hidup dalam kebebasan, ketika manusia hidup dalam kemerdekaan, sekali lagi ia harus mengikatnya dengan kebenaran dan kebaikan, dan semuanya tertuju untuk kemuliaan Allah. Jadi apa kiat-kiat? Tentunya kita tetap harus mengingatkan kepada pemuda bahwa kebebasan itu harus dipergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kemuliaan Allah dan untuk juga melayani sesama. Bukan sama seperti yang memang terjadi juga akhir-akhir ini, khususnya di kota-kota besar, ada yang orang bilang panawai dan sebagainya, karena memang pemuda-pemuda, terlebih khusus memang banyak kali remaja-remaja yang banyak kali salah mempergunakan kebebasan, kebablasan dalam mempergunakan kebebasan, seolah-olah kebebasan tersebut adalah merdeka untuk berbuat seenaknya, sehingga banyak kasus yang terjadi, kelompok-kelompok pemuda atau juga kelompok-kelompok remaja, tawuran dan sebagainya, menggunakan alat-alat yang dapat membunuh dan sebagainya, merugikan orang lain. Tentu hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikaji di dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, bahwa kemerdekaan itu, kebenaran itu harus membawa kemerdekaan. Kasih Allah itu harus membawa kemuliaan itu sendiri. Kasih Allah itu harus tetap selalu ada untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang memang membutuhkan. Dalam hal ini tentu pelaku-pelaku juga tersebut harus tetap diingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, bahwa kebebasan juga yang mereka lakukan tersebut adalah najis di mata Tuhan, adalah salah di mata Tuhan, adalah kotor, busuk di hadapan Tuhan, yang memang menginginkan bahwa karena Allah adalah kudus, maka umatnya juga harus kudus di dunia ini untuk menikmati segala anugerah dari Roh Kudus itu sendiri yang membawa pemulihan hidup. Mungkin seperti itu. Iya, gimana? Oh ya, sudah ditanggapi balik oleh Bro Calvin, dan berikan kesempatan berikut bagi teman-teman yang ingin menanggapi ataupun melontarkan pertanyaan terkait dengan apa yang Torong bahas di malam ini. Silakan. Ya, ada Penatua Gabriel Aaron. Silakan Pena Aaron. Ya, shalom, damai di hati. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Memang pembacaan kita di minggu berjalan ini terkait kemerdekaan, dari teman-teman sudah membahas bahwa merdeka itu seperti apa dalam landasan teologis. Nah, kalau kita mungkin lebih ke DP implikasi, dan mohon juga koreksi dari pendeta kalau memang ada salah-salah kalimat ya, karena orang boleh saling meluruskan. Kalau kita berpikir merdeka, adalah beberapa hal yang kita pikir nih. Yang pertama, kita merdeka dari overthinking atau berpikir secara berlebihan. Karena berpikir secara berlebihan membuat kita tidak merdeka. Kan kita terkungkung di suatu masalah tertentu yang membuat kita menjadi overthinking dan kehilangan harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita menganggap remeh firman Tuhan, dan kehidupan kita tentu tidak yang
bertentangan dari kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Itu adalah salah satu beberapa contoh dari hal-hal yang menandakan bahwa kita belum merdeka. Nah, kita bukan mau menghakimi ya, tapi ya karena mungkin keadaan dan situasi, mungkin banyak teman-teman penatua pemuda yang sibuk, yang mungkin banyak hal yang mereka gumuli dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak boleh, belum bisa bersama-sama dengan orang di ruangan Zoom di saat ini. Nah, sama dengan kita kali, karena memang di jemaat itu ibadah Paspelsus itu setiap hari Kamis itu rutin, setiap hari Minggu, setiap Kamis. Kalau dahulu orang 2 minggu sekali bahas 2 tema di satu hari. Tapi sekarang orang setiap hari Kamis. Maka sangat bertabrakan dengan PA Pemuda Gemim di malam hari ini. Nah, ini kenapa kita ada di Zoom? Karena memang kita ada hadir ibadah Paspelsus, karena baru selesai baksos KKN tadi di kampus, jadi telat, jadi sedang terpikir. Jadi itu dengan berbagai macam kesibukan yang orang nggak bisa menjadi hakim. Tetapi yang di sini adalah ketika mungkin teman-teman pemuda yang tidak sibuk dalam pengertian dapat bisa mengkhususkan waktu untuk ber-PA, mereka seringkali abai dengan keadaan. Jadi itu contoh juga belum dimerdekakan berarti. Jadi masih suka dalam kehidupan yang, ya kalau mau bilang kehidupan yang duniawi. Ya memang orang itu tidak bisa pungkiri kan, sebagai jiwa-jiwa muda, seringkali tawaran-tawaran dunia itu sangatlah menggiurkan, sangatlah memberikan tawaran-tawaran yang nikmat, tetapi sesungguhnya membawa sengsara. Jadi itu mungkin sedikit ya tanggapan dari kita secara pribadi soal kemerdekaan. Jadi seperti itu mungkin. Dan buat kemerdekaan dari segi bangsa Indonesia, memang ada kayak isu-isu terkini kan yang baru lewat ini kan, hashtag kabur aja dulu, baru bendera One Piece dengan bendera negara Indonesia, dan barak sekali isu-isu begini soal orang bangsa negara. Dan memang kalau mau bilang tinggal di Indonesia itu penuh warna-warni. Karena kenapa penuh warna-warni? Karena di sisi lain kalau orang bahas hukum semua lebih luas. Tapi kalau dihukum saja ya tertentu yang kayak suka mesti hukum begini, ya tidak sepantasnya. Dia cuma hukum cuma lama misalkan contoh. Dan ada beberapa penyimpangan termasuk juga kasus korupsi. Jadi tentu sebagai warga negara yang baik, betul sekali sama dengan pendeta mengutip tokoh dari Amerika, ya, John Kennedy kan kalau salah. Jadi jika kamu ingin berguna untuk negara, tanyakan juga apa yang orang sebaiknya orang negara, begitu kira-kira. Nah jadi kemerdekaan itu ditunjukkan juga lewat orang bersikap yang mau berubah sampai diri sendiri dulu. Jadi buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah kalau tong melewati oto tong buang sembarangan. Jadi menertibkan diri sendiri dulu lah. Jadi itu merdeka.
Ya, sorry so panjang ya, teman-teman. Itu mungkin sedikit panjang dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan ataupun pendapat dan juga pertanyaan dari Penatua Gabriel atau biasa yang orang panggil Penatua Aaron yang sangat dikenal memiliki eh, suara yang lantang di ranah pemuda gemir. Ya, boleh langsung ditanggapi oleh Pendeta Sandi. Silakan Pendeta. Yang menanggapi Penatua Aaron, yang pertama tentang istilah overthinking. Kalau kita pribadi, overthinking itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar dalam pengertian begini. Kan kalau dalam doktrin gereja itu, manusia yang berdosa itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Nah, ketika kita ada dalam masalah, tentu tuh overthinking ini banyak kali terjadi. Tetapi tentu gereja selalu memberi solusi, atau Alkitab selalu memberi solusi. Seperti ada kata firman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, kepada Allah. Karena tentu Tuhanlah yang menolong kehidupan. Jadi dalam kasus overthinking kita rasa itu adalah hal yang wajar. Tinggal tentu bagaimana orang mencari solusi di dalamnya. Apakah orang akan lebih tenggelam dalam pemikiran yang tidak ada jawaban pada akhirnya, atau kita mau menyerahkan diri kepada jawaban, yaitu Allah itu sendiri. Dan memang banyak kasus juga sekarang ini di gereja yang memang banyak pengabaian tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan, khususnya dalam doktrin-doktrin gereja, sehingga banyak muda-muda yang kehilangan jati diri sebagai orang Kristen, jati diri sebagai warga Gemim. Orang semua tahu Gemim ya Gemim, ada beda dengan GKP dan selanjutnya. Ini perlu ditekankan teman-teman kalau memiliki hal-hal yang memang baik untuk disampaikan kepada orang pendeta-pendeta yang lain, untuk tetap selalu bersuara dengan suara kenabian, menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah hal yang paling sentral dalam kehidupan persekutuan umat. Tanpa firman Tuhan, maka rusaklah standar moral yang ada. Tanpa firman Tuhan, maka rusaklah semua bangunan-bangunan yang memang tersusun rapi dalam keberimanan kita. Iman, kasih, pengharapan tidak akan ada gunanya jika firman Tuhan tidak diberitakan sama sekali dalamnya. Dan yang terakhir tentang yang tren-tren yang baru-baru lewat, ada istilah kabur aja dulu, dan kemudian baru-baru ini pengibaran bendera One Piece. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berpikir juga tentang negara ini. Apakah saya pribadi harus bersifat optimis terhadap perkembangan negara atau bersifat pesimis? Tetapi tentu di dalamnya orang harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa gereja ini harus tetap optimis dalam menyatakan suara kenabian. Optimis bukan berarti orang hanya sebatas hidup bernegara, tetapi juga orang harus optimis melihat negara ini sebagai ladang penginjilan. Sebagai ladang penginjilan, karena memang negara ini, orang Kristen ini termasuk di golongan minoritas, cuma 10% lede kalau sesuai dengan data sensus di Wikipedia. Dan ada orang-orang tertentu yang 80% yang mungkin menjadi bagian dari misi penginjilan orang sekalian, sehingga kalau orang pesimis, maka orang juga akan meruntuhkan pilar-pilar negara ini. Ketika orang meruntuhkan pilar-pilar negara ini, pasti jangkauan pelayanan yang ada Gemim ini akan semakin kecil, akan semakin hanya terpadat kepada tanah Minasa yang pada dasarnya sudah mayoritas Kristen. Bukan berarti kita mau mengabaikan penginjilan ke dalam, tetapi juga orang harus fokus kepada penginjilan keluar. Dan inilah suatu kesempatan tentu bagi gereja untuk memberitakan suara-suara kenabian, suara-suara tentang kabar baik, sehingga tentu orang harus tetap bersifat optimis bagi negara ini. Dan optimis ini tentunya juga harus orang beritakan dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam kemerdekaan, dalam kebebasan harus terikat dengan kebenaran dan kebaikan. Mungkin demikian. Ya,
Oke, sudah. Gimana, Aron? Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Oke, eh, masih ada kesempatan untuk selanjutnya bagi teman-teman. Mungkin ini kesempatan yang terakhir yang akan menanggapi ataupun mau bertanya. Silakan, ini kesempatan ada sesi yang ketiga. Ini yang sudah raise hand ada Penatua Gary. Ada lagi teman-teman supaya satu kali dalam sesi ini akan ditampung. Ada Penatua Gary dan juga Vian Sujai. Ya, silakan yang pertama Penatua Gary. Kesempatan yang diberikan, mungkin sedikit menanggapi apa yang pendeta sampaikan tadi tentang apa yang bisa disampaikan kepada pemuda lewat pembacaan ini yang ditanyakan oleh siapa tadi, Calvin ya. Saya setuju dengan apa yang pendeta katakan tadi, bahwa kita bisa mengingatkan kepada pemuda untuk jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan berbuat dosa. Tetapi menurut saya permasalahan dari pemuda saat ini bukan pemuda salah mempergunakan kemerdekaan, tetapi justru memang pemuda belum merdeka. Dalam arti pemuda masih menghambakan diri pada dosa dan bukan kepada Allah. Dilihat dari tindakan-tindakan yang ada, di mana kita pemuda masih banyak berpikir bahwa di dalam dosa kita merasa puas, merasa bebas. Padahal kebebasan di dalam dosa adalah perbudakan. Sedangkan perhambaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati. Sehingga solusinya bukan memberi saran untuk tidak salah mempergunakan kemerdekaan, tetapi solusinya adalah menyatakan bahwa Yesus sudah rela menanggung hukuman dosa yang harusnya kita tanggung, supaya kita yang selalu menghambakan diri kepada dosa diberdekakan dari hukuman dosa itu. Yesus rela terbelenggu dan mati seperti yang paling berdosa, supaya kita yang berdosa dibebaskan, bebas dari hukuman dosa, bebas dari kuasa dosa, dan bebas untuk taat kepada Allah. Jadi maksud saya di sini sebenarnya bukan kita memberikan saran supaya kita tidak salah mempergunakan kemerdekaan, tetapi justru menyatakan bahwa kita yang masih menghambakan diri kepada dosa sebenarnya sudah dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Mungkin itu yang bisa menjadi tanggapan. Terima kasih pendeta. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Penatua Gary. Orang langsung saja kan pendeta 1 kali 3 ini. Ya, selanjutnya Vian. Terima kasih host. Shalom, pendeta. Apakah suara kedengaran? Dapat dengar? Oke. Pendeta, terima kasih untuk pemaparan materi tadi yang sangat baik. Yang intinya dari orang pembacaan ini tadi kita sudah jelaskan bahwa orang pembacaan ini menekankan kepada Yesus, menekankan kepada orang itu kebebasan dari dosa yang pendeta, apa yang pendeta sampaikan tadi. Nah, pendeta mungkin di sini kita mau bertanya bagaimana dalam bacaan Alkitab orang pada saat ini itu relevan dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Yang bisa dikatakan kalau tanggal 17 Agustus 2025 ini orang akan merayakan 80 tahun kemerdekaan. Tapi kalau orang lihat itu merdeka secara politik. Karena kenyataannya keadaan saat ini bangsa ini belum merdeka secara sosial maupun kemanusiaan. Tadi yang pendeta bilang tadi ada orang Penatua yang sempat kasih viral bahwa orang belum bisa bebas dari beribadah karena orang minoritas. Orang bisa lihat orang saudara-saudara orang di Indonesia Timur, contoh lebih ke daerah Papua yang kalau kita lihat di viral-viral di TikTok, orang sedangkan makan susah, mari orang di pemerintah lebih banyak bantu ke negara luar. Jadi banyak mau bilang di negara secara lengkap tak kok. Jadi ke negara misalnya negara P, orang sudah bersama. Nah, pendeta bagaimana dengan sikap-sikap orang sebagai pemuda, sebagai bangsa
sebagai pemuda negara yang baik. Tadi pendeta bilang dengan pernyataan dari John Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara bisa lakukan untukmu, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Nah, misalnya orang so taat kepada pemerintah, atau orang yang bekerja, taat bayar pajak, taat pada pemerintah, jadi warga negara yang baik. Tapi orang melihat kenyataannya, orang pemimpin-pemimpin di bangsa ini mencontohkan hal-hal yang tidak baik, budaya korupsi, memakai kebijakan sebagai pemimpin di negara ini dengan merugikan masyarakat dan sebagainya. Jadi sikap orang sebagai pemuda gereja, sebagai pemuda warga negara Indonesia yang baik, apa yang orang harus lakukan dengan bacaan orang pada saat ini, relevansinya apa? Mungkin itu pendeta dari kita. Terima kasih. Iya, oke. Bisa ditangkap pendeta dua dua yang telah menanggapi itu memberikan pertanyaan. Yang kedua siapa penanya tadi? Lupa. Yang pertama Penatua Geri, yang kedua Fian. Orang semua sambung yang ketiga terakhir supaya satu kali pendeta tanggapi, boleh? Ya, terakhir dari Patris Waluko. Silakan Patris. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pendeta Sandi. Satu angkatan yang satu asrama ini. My best friend ini. Oke, Pendeta, jadi mungkin kita lebih ke tanggapan ya Pendeta, dan minta juga tanggapan balik dari Pendeta terkait isu kemerdekaan ini. Kita melihat orang semua tahu bahwa yang namanya kemerdekaan itu kan adalah sebuah perjuangan, hasil dari perjuangan atau harapan dari perjuangan. Kita kutip satu tokoh nasional ya, Bung Karno. Dia pernah bilang, tugas kami berat karena melawan penjajah, mengusir penjajah begitu. Tapi tugas kalian akan lebih berat karena akan melawan bangsa sendiri, begitu. Akan dijajah oleh bangsa sendiri. Begitu. Jadi kita dari kutipan beliau itu ya, kita sempat aktif di GMNI, sempat jadi sekretaris cabang GMNI Tomohon, sempat mendalami topik-topik isu perjuangan-perjuangan seperti ini. Dan memang kita lihat bahwa yang namanya kemerdekaan dalam arti bebas itu rupanya satu fata morgana kalau di dunia ini begitu. Karena orang mungkin bisa bebas dari suatu penjajahan, dia akan masuk ke dalam penjajahan yang lain. Tapi yang kita lihat dari kemerdekaan yang ditawarkan Kristus atau kemerdekaan Kristen, itu adalah kemerdekaan ultimat ya. Kemerdekaan yang betul-betul membebaskan manusia dari perbudakan, dari segala perbudakan yang ada, yaitu perbudakan dosa, dan kuasa dosa adalah kematian. Dan orang lihat kematian begitu menakutkan dan menjajah siapapun, bahkan orang paling merdeka sekalipun ya, raja siapapun mati semua gitu kan. Itu kuasa dosa adalah kematian. Dan Kristus itu memberikan bebasan dari kuasa dosa ini. Ya, melampaui segala perbudakan apapun, itu bahkan bisa orang katakan sebagai kemerdekaan di tengah penjajahan dunia, penjajahan apapun di dunia. Orang merdeka bahkan sekalipun mungkin di dalam penjajahan. Orang-orang Kristen yang ada di Palestina atau mungkin di mana sekarang yang sedang terjajah, sedang dalam keadaan konflik, bahkan mungkin orang Kristen yang sedang diperbudak, dia bisa dikatakan orang paling merdeka meskipun dia sedang diperbudak karena dia mengenal Kristus, karena dia percaya pada Kristus. Artinya orang bebas seperti raja, pemimpin tertinggi, atau kalau dia tidak mengenal Yesus, dia sebenarnya adalah budak paling budak di dunia ini karena dia tidak mengenal Kristus. Nah, kita bersyukur kita dimerdekakan dari dosa bukan karena perjuangan kita, tapi karena perjuangan Kristus. Dan perjuangan Kristus itu adalah perjuangan yang tidak menjajah kita, tapi membebaskan kita sungguh-sungguh. Dan seperti yang dia bilang di teks ini, bahwa kita benar-benar
merdeka. Dan setelah kita merdeka, kita rupanya diutus untuk memerdekakan yang lain, begitu kan? Oleh yang namanya yang tadi dikatakan oleh Pena Jerry, oleh Injil. Dikutip dari Roma 1 ayat 16, Paulus bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi Injil ini adalah kekuatan yang memerdekakan. Jadi Paulus bilang, dia yakin sekali bahwa hanya Injil yang akan memerdekakan orang dari segala perbudakan, bukan dari segala perbudakan. Tapi sayangnya, kita lihat hari-hari ini, rupanya ya, Injil itu seperti menjadi konsumsi pribadi bagi gereja yang punya tugas untuk memerdekakan yang di luar. Banyak sekarang ya, Injil cuma jadi perayaan, ya, di PI begitu, lalu pas PI, tong lupa semua begitu. Kita tahu ya, mungkin masih ada gereja sekarang yang punya program bulanan pelatihan Injil dan pemutusan untuk pemberitaan Injil atau mungkin bikin program pekabaran Injil. Orang di Bitung sini, tiap tahun itu bertambah jumlah penduduk dari agama sebelah. Kan bukan cuma orang boleh kawin orang satu kali, tapi urbanisasi masuk terus kemari ke pasar. Kita bilang begini, ini sebenarnya bukan masalah. Ini cara Tuhan supaya orang tidak perlu jauh-jauh pergi pada petampa. Tuhan coba kemari supaya orang-orang menginjil di sini begitu. Masalahnya gereja lebih rajin tagi duit di jalan daripada beritakan Injil di jalan. Nah, bagaimana orang boleh mau Injil mau betul-betul jadi orang merdeka, orang yang mampu merdekakan yang lain. Nah, mungkin ini jadi satu masukan dan pergumulan orang bersama. Bagaimana sebagai komisi penatua itu betul-betul melihat Injil sebagai kekuatan Allah dan jangan jadikan itu sebagai satu tipuan bahwa yang penting itu berbuat baik. Orang itu menginjil. Nah, kita minta tanggapan pendeta. Betul enggak pendeta? Yang penting berbuat baik itu semua menginjil. Injil itu betul-betul harus diberitakan dengan lantang. Mungkin itu. Terima kasih pendeta. Ya, terima kasih. Ini mungkin yang terakhir yang menanggapi dan dari tiga yang sudah bertanya dan juga menanggapi, silakan Pendeta Sandi untuk merangkum 1 kali 3. Silakan Pendeta. Khusus Penatua Giri dan Bung Patris, terserah langsung memberikan penjelasan yang lebih lanjut, khususnya Penak Giri. Tadi memberikan suatu penjelasan yang lebih bahwa pemuda yang melakukan kejahatan ini pada dasarnya belum merdeka sama sekali. Padahal mereka telah mengaku beriman. Pengakuan iman atau orang bilang lebih keren sekarang Kristen KTP. Walaupun memang orang belum ber-KTP, tetapi pada nyatanya orang so viral-viral beribadah dan sebagainya, karena kekristenan itu ada orang-orang tertentu yang memakainya sebagai topeng. Topeng untuk viral, topeng untuk terlihat baik dan sebagainya, tetapi pada nyatanya kehidupan sehari-hari tidaklah menunjukkan tentang kebebasan yang sesungguhnya yang berasal daripada Yesus Kristus sendiri. Makanya memang benar juga Penatua Giri bilang bahwa orang-orang yang seperti demikian pada dasarnya belum mengenal tentang kemerdekaan itu sendiri, belum mengenal tentang kebebasan yang sejati itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Maka memang perlu untuk kiat-kiat yang lebih lanjut yang memang harus memberikan suatu pengenalan yang lebih tentang siapa Yesus itu sendiri, tentang iman itu sendiri kepada mereka yang masih pada dasar tahu tetapi tidak ada isi apa-apa, cuma mengenal Yesus Kristus, tetapi tentang pribadinya, tentang juga ajarannya, tidak ada sama sekali yang dihidupi. Maka memang peran juga pemuda gereja, bahkan juga tentu peran kita sebagai warga negara kerajaan Allah
ialah memberitakan Injil Tuhan kepada generasi yang ada, kepada muda-muda yang ada, yang lebih muda daripada kita, sehingga tentu mereka boleh tak mengikuti jalan yang sementara kita lalu ini, karena memang firman berkata bahwa ketika mengikuti Yesus, kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan tentu meninggalkan kenikmatan dunia ini. Dan berikut, Patris, berbuat baik. Nah, saya simpulkan saja yang terakhir, karena yang pertama itu berbicara tentang kenegaraan. Mau jujur, kita kalau dalam kenegaraan itu masih sedikit mengerti tentang Bung Karno yang kalau dia kata mengusir penjajah orang asing, tetapi hal yang akan diperhadapkan kepada orang-orang seterusnya yaitu bangsa sendiri yang menjajah. Memang itu adalah suatu kenyataan realitas yang memang terjadi, tercipta dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Tetapi sekali lagi, kalau mungkin kita kembali kepada penjelasan sebelumnya, hal itu wajar di dalam dunia yang berdosa, di dalam dunia yang penuh dengan kesesatan, bahwa mau tidak mau fenomena-fenomena ini akan tetap berulang terus-menerus. Ketika bebas dari penjajahan yang satu, penjajahan yang berikut kemudian muncul lagi. Ketika pembebasan itu juga selesai, ada lagi perbudakan yang lain. Jadi fenomena ini akan tetap terus berulang selama dunia ini belum dipulihkan, selama dunia ini belum pada kegenapannya ketika Yesus Kristus datang kembali dalam segala kemuliaannya. Jadi kebebasan yang sejati itu hanya ada dalam kemuliaan Kristus yang akan datang kembali untuk memuliakan kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Dan kemudian apakah berbuat baik itu adalah Injil? Mungkin ini kalau dalam istilah ini mereduksi Injil itu sendiri. Karena Injil itu bukan hanya tentang perbuatan baik. Lebih-lebih lagi Injil itu tentang kemuliaan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Lebih-lebih lagi itu adalah suatu realitas yang memang diberikan Allah kepada kita sekalian, Allah Trinitas, yang mengkomunikasikan segala keilahiannya bagi dunia ini, yang memperkenalkan segala keilahiannya bagi dunia yang berdosa ini, sehingga tentu dunia ini boleh sadar bahwa Allah lah yang menjadi pencipta dunia ini, bahwa Allah lah yang telah memelihara dunia ini, bahwa Allah lah yang telah menebus manusia daripada dosa yang ada, dan bahwa Allah lah yang menuntun kita dalam kuasa Roh Kudus untuk hidup dalam perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Jadi suatu reduksi yang mengatakan bahwa Injil itu hanya sebatas berbuat baik, pada dasarnya bukanlah Injil. Karena Injil itu adalah pengenalan akan keilahian Allah itu sendiri. Injil itu sendiri adalah memberitakan tentang Kristus yang saya sebutkan tadi adalah firman yang telah menjadi manusia, yang juga saya sebutkan tadi, Kristus yang adalah ego eimi, aku adalah aku yang diberitakan, Keluaran 3 ayat 14, itu harus diberitakan dengan sepenuhnya, dengan sebaik mungkin, sesuai dengan keterbatasan yang tentu adalah manusia, tetapi tentu di dalamnya Tuhan tetap memberikan kesempurnaan, sehingga dalam segala hal kita dimampukan untuk memberitakan Injil yang sejatinya ada dalam Alkitab, bukan hanya sebagai Injil adalah berbuat baik. Kalau dalam memang perkembangan pemikiran Kristen, Injil hanya sebatas berbuat baik itu lebih ada pada kelompok-kelompok gereja liberal yang mengaitkan bahwa Yesus Kristus itu sendiri hanyalah guru moral, tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut, tidak mengatakan lebih lanjut tentang keilahian. Jadi keilahian Yesus itu sendiri orang pangkas, kemudian hanya menyisakan Yesus yang adalah guru moral. Yesus adalah guru moral yang mengajarkan tentang bagaimana berbuat baik. Tetapi pada nyatanya itu bukanlah Injil. Karena tentu hal yang paling fundamental telah juga dipangkas, yaitu tentang keilahian Yesus, hanya menekankan tentang kemanusiaan Yesus. Hanya sama seperti kaum-kaum gnostik yang ada pada gereja mula-mula. Jadi Injil hanya berbuat baik, pada dasarnya adalah salah. Dan kemudian dari teman Fian tentang relevansi dari pembacaan dengan kehidupan Indonesia saat ini. Kalau tadi kita sempat singgung-singgung, dan kita akan ulang kembali, bahwa peran gereja itu, implikasi daripada firman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, saya mengatakan ada 3 hal kalau saya simpulkan. Yang pertama, gereja harus berperan aktif dalam menyuarakan kebenaran. Gereja harus berperan aktif untuk menyuarakan suara-suara kenabian dalam keadaan yang penuh dengan penindasan. Jadi sekali lagi dalam hal ini tentu gereja tidak boleh acuh tak acuh
membiarkan diri sendiri dijajah, karena tentu suara-suara kenabian untuk pembebasan, untuk kemerdekaan itu harus tetap digaungkan dari gereja. Hal ini harus ada dalam gereja yang paling pertama, jangan dari gereja jangan dari kelompok agama yang lain lebih dahulu, jangan dari kelompok-kelompok filsafat yang lain lebih dahulu. Ini harus pertama-tama ada dalam gereja untuk menyuarakan suara peran kenabian, bahwa gereja ini harus memberitakan berita pelepasan, berita apa yang diistilahkan dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Mar bukan berarti orang pesimis kepada pemerintah, sama dengan kita bilang tadi, orang optimis kepada pemerintah, karena tentu dalam pengajaran firman Tuhan ada firman yang mengatakan bahwa pemerintah juga itu adalah alat wakil Allah, sehingga dalamnya orang juga mendukung pemerintah dengan mendoakan, dengan juga memberikan suatu apa yang saya sebutkan tadi, mengutip tadi tentang quote dari John F. Kennedy, orang harus selalu berperan aktif untuk membantu pemerintah, untuk mendoakan pemerintah, sehingga Tuhan tetap membukakan hati-hati pemerintah yang memang masih hidup dalam kegelapan, dan tentu pemerintah pun boleh dipakai Allah dengan luar biasa untuk membantu setiap perjuangan-perjuangan gereja dalam amanat moral, memuridkan dunia ini, mengenalkan dunia ini kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yaitu bersimpati dan berempati kepada gereja, kepada kelompok minoritas yang tertindas. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pendeta Sandi. Gimana, Vian, Pinatua Geri dan juga Patris? Oke, dan eh, berakhir daripada tanggapan dari pendeta. Mungkin terakhir ada eh, closing statement dari pendeta ataupun pesan-pesan terkait dengan ataupun kesimpulan dari apa yang telah orang bahas sama-sama di malam hari ini. Ya, Silakan pendeta. itu saya bilang tadi, mari kita ulang juga. Mau Jadi, ulang? Ya, oke. jadi sesuai dengan apa yang saya quote tadi dari Bapak Agustinus. Jadi tentang kota Allah dan kota manusia, warga kerajaan Allah dan warga kerajaan dunia. Nah, dua perbedaan ini harus orang hidupi sedalam-dalamnya. Bahwa orang ini adalah warga kerajaan Allah. Ketika kita menyebut warga kerajaan Allah, maka kita pun dilibatkan di dalamnya. Ia disebut pun kita sekalian umat gereja yang ada adalah ahli-ahli waris kerajaan surga yang harus tetap hidup dalam Injil itu sendiri. Hidup di dalam apa yang telah ditawarkan oleh kerajaan Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus yang sama seperti orang pembacaan saat ini, yang membawa pembenaran, yang membawa kebaikan di dalam kebebasan dan kemerdekaan yang berbeda daripada dunia ini. Dan kita harus menjauhi hidup dalam keduniawian atau yang disebut sebagai kota dunia ini, warga dunia ini, karena orang yang telah dimerdekakan harus menjauhi segala kebusukan, harus menjauhi segala dosa yang hanya membawa kepada maut. Demikian. Ya, demikianlah PA kita di malam hari ini, dan tentunya semoga apa yang telah orang lakukan di malam hari ini, orang bahas pertanyaan-pertanyaan, tapi juga pendapat-pendapat yang diutarakan, ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita, tapi juga mempersiapkan akan kita nanti di dalam perenungan di minggu. Dan kita akan tutup PA kita di malam hari ini, dan minta kesediaan kembali bagi pendeta untuk mendoakan kita semua dan juga pelayanan
Pengenalan Alkitab Pemuda Gemim. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami, karena sungguh Engkau mengasihi kehidupan kami, kemuliaan-Mu di dalam kebenaran-Mu telah Engkau perlihatkan dalam kehidupan kami, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Firman yang telah menjadi manusia, yang telah memberikan kepada kami kemerdekaan yang sesungguhnya, yang telah melepaskan kami daripada belenggu dosa kami, sehingga kami pun tetap berjalan dalam jalan kemuliaan-Mu. Maka tetap pertahankan iman kami ya Tuhan, tetap selalu buat hidup kami berarti bagi bangsa dan negara kami ini, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, sehingga kami pun tetap terpanggil dalam pelayanan yang kudus, yang telah Engkau kerjakan, yang telah Engkau wariskan kepada bapak-bapak gereja yang ada, dan juga Engkau tetap wariskan kepada kami. Pelayanan kudus ini pun ya Tuhan kami kerjakan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, tanpa ada pengeluhan, karena tentunya Engkau berkuasa dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau tetap berkati kami sekalian yang mengikuti Zoom di saat ini, semuanya tetap diberkati oleh Tuhan dengan berkat hikmat surgawi. Kami pun tetap berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau juga tetap memberkati Komisi Pelayanan Pemuda Gemim di tingkat sinode, wilayah, jemaat, agar mereka pun ya Tuhan boleh tetap selalu disemangati dengan semangat Injil yang kudus. Mereka pun boleh tetap selalu diberikan kuasa untuk boleh memberikan yang terbaik bagi jemaat masyarakat yang ada. Mereka pun boleh tetap ikut ambil peran dalam segala pelayanan-pelayanan yang ada untuk memajukan kesejahteraan bangsa, sehingga pun kami, anggota-anggota pemuda, boleh melihat kasih-Mu melalui pemimpin-pemimpin yang ada, melalui hamba-hamba-Mu yang ada yang telah Engkau percayakan untuk membawakan kebaikan kepada semua pemuda Gemim yang ada di dunia ini. Kami pun tak berdoa kepadamu ya Tuhan, biar kami sekalian tetap selalu hidup dalam pengasihan-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, suci dan kuduskanlah kehidupan kami ya Tuhan, sebab arti hidup kami, nilai hidup kami, hanya kami temukan dalam firman-Mu, dan firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi semangat hidup kami, yang tetap memberikan kepada kami kuasa kasih untuk tetap berjuang dalam hidup ini, dalam segala proses-proses yang sementara kami perjuangkan untuk masa depan kami, untuk masa depan gereja kami, untuk masa depan bangsa negara kami, agar kita bersatu di dalam kasih persaudaraan yang telah Engkau anugerahkan. Hanya kepada kasih-Mu ya Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sinmim dan juga Pokja Bidang Pembinaan dan Pengkaderan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Sandi Wensen STH yang sudah boleh dalam kesempatan ini menuntun kami semua dalam pendalaman atau pendalan Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja akan selalu menuntun, memberikan hikmat, memberikan kemampuan dan kekuatan dan semangat bagi Pendeta Sandi untuk tetap terus bekerja di ladang Tuhan